Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di segmen analisa kripto. Dan seperti biasa di segmen kali ini kita akan mengulas lagi koin-koin yang udah teman-teman request di kolom komentar. Jadi beberapa teman-teman minta dibahas ya koin-koin seperti Blur dan juga Litecoin. Kenapa katanya Litecoin itu harganya kayak melempem, kayak susah naik. Ini dari UDDDD minta dibahas Blur, kemudian ya, mana tadi tuh komentar minta dibahas Litecoin. Oke, kita akan bahas saja langsung. Mulai dari Blur ya. Blur hari ini diperdagangkan di kisaran level 5.800 rupiah. Marketnya naik hampir 30% di perdagangan hari ini, disertai dengan peningkatan volume 335%. Jadi Blur ini sebenarnya adalah project NFT ya teman-teman, yang berhubungan sama pasar NFT gitu, dimana menjadi token tata kelolanya di jaringan dari Blur sendiri. Kalau kita perhatikan dari fungsi token ini, selain sebagai alat untuk melakukan transaksi NFT, dia juga bisa dibilang menjadi token tata kelolanya yang benar-benar mensupport project dari Blur ini supaya bisa tetap running di platform perdagangan NFT yang mereka miliki. Kalau kita akses langsung dari blur.io, ini adalah market yang mereka punya, teman-teman. Jadi ada beberapa NFT yang lagi trending yang bisa diperdagangkan di platformnya. By the way, NFT di tahun 2022-2021 itu pada nyungsep semua. Padahal kan banyak orang yang bilang, oh kalau kita invest di NFT karena harga kriptonya turun, harusnya sih harga NFT-nya tetap mahal dong. Ternyata enggak guys, ternyata NFT ini bisa dibilang hype-nya itu cuma memakai momentum. Kalau menurut saya sih seperti itu. Project-project berbasiskan dengan NFT, gaming itu ada momentumnya, dia rame. Kan kalau hype-nya udah habis ya udah trennya berganti ke project yang lain. Jadi NFT meskipun banyak yang mengatakan ini adalah aset ya, seni masa depan dan lain sebagainya, tapi faktanya adalah ketika semua negara sudah mulai terbuka karena setelah COVID, ya kan, setelah COVID kan kita semua lagi beraktivitas di luar. Ternyata NFT, metaverse, gaming-gaming itu nggak terlalu ngefek sebenarnya. Jadi menurut saya sih ini hanya hype sementara aja. Bakalan hype lagi, sangat-sangat masif mungkin hype-nya ketika kita kembali dikurung. Mungkin karena ada pandemi berikutnya atau karena apa. Mungkin semuanya bakalan kembali pakai VR, metaverse. Itu akan menjadi dunia yang sangat-sangat wow teman-teman. Tapi kalau sekarang seperti situasi normal kayak gini, kayaknya sih orang-orang melihat NFT ya sebagai koleksi aja, karya seni ya memang karya seni, tapi dia ada hype dan ada hype yang naik dan turun teman-teman. Itu kita sebenarnya sudah pernah bahas Blur ya di video 4 bulan yang lalu. Kebetulan belum banyak yang nonton sih dari video ini. Di sini sih aku bilang targetnya Blur itu ya mentok-mentok bisa sampai all time high-nya. Apakah bisa tercapai atau enggak ya kita nggak tahu pasti teman-teman. Cuma kalau kita lihat dari performa Blur so far udah mengalami peningkatan yang lumayan signifikan teman-teman. Sejak Oktober harganya naik terus ya, udah sekitar 140% kenaikannya, dan ini cukup bagus. Kalau kita perhatikan dari supply maksimum Blur itu tidak terdeteksi. Supply totalnya sih ada di 3 miliar, sementara yang beredar itu ada di 1,06 miliar Blur. Jadi sekitar 2 miliar lagi masih bisa di-create. Berarti sekitar 33% ya untuk koin yang beredar saat ini untuk Blur, dan itu jumlah yang tidak terlalu besar sebenarnya. Kalau kita perhatikan dari performanya, memang di sini kelihatan ada peningkatan performa kalau kita lihat dari data Mesari teman-teman. Kemudian Blur ini mengklaim dirinya cukup murah untuk biaya gasnya teman-teman, hanya ya bisa menghemat sampai 50% biaya gasnya dibandingkan kalau kita menggunakan platform-platform yang lain. Kemudian ini ada beberapa data dari NFT ya teman-teman, diambil dari data Dune, dimana menunjukkan bahwa memang di tahun 2023 ini sempat mengalami kenaikan jumlah volume untuk perdagangan NFT-nya, tapi itu belum setinggi yang terjadi waktu di 2021 kemarin.
Itu ya untuk volume NFT. Kemudian apa nih yang membuat harga dari Blur mengalami kenaikan? Yang pertama, Blur itu terlibat dalam event UDC. Ini event yang diadakan Upbeat di Korea yang menimbulkan impact terhadap pergerakan pumping banyak sekali koin. Salah satunya Blur. Teman-teman, Blur join di project ini bersama ya, One Inch, kemudian ada Anchor Protocol, Arbitrum, Astar Network, Chainlink. Blur ada di sini. Nah, kenapa koin-koin yang ada event di Korea ini biasanya naik? Karena bandar dari market kripto yang terkenal dari Asia yaitu adalah bandar dari Korea Selatan. Kita nggak tahu apakah ini orang-orang Korea atau mereka adalah konsensus yang ngumpul di Korea. Kita nggak tahu pasti, tapi intinya bandar Korea ini yang paling sering bikin market Asia ngepam, teman-teman. Jadi good news lah untuk Blur dan selamat buat teman-teman mungkin yang udah masuk. Ya, udah sempat masuk karena dapat event ini. Sebenarnya sih kita sudah posting event ini dari 3 hari atau 2 hari yang lalu di komunitas Telegram. Jadi kalau misalkan teman-teman selalu ketinggalan informasi terbaru, teman-teman boleh tuh untuk join di channel Telegram kita di Update News Bitcoin. Kita sudah posting kok itu 3 hari Minggu ya. Hari ini kan hari Selasa. 2 hari lalu teman-teman kita udah posting ini koin-koinnya, bisa dipantau, bahkan kita udah kasih linknya di sana. Kalau teman-teman memang sudah join ya teman-teman mungkin nggak akan ketinggalan event tersebut gitu sih teman-teman. Jadi itu ya good news dari Blur. Kemudian ya itu sih teman-teman, itu news yang paling memberikan impact terhadap Blur. That's why harganya cenderung menguat kemarin. Jadi ya itu saya ucapkan congratulations sekali lagi. Lalu gimana, apakah Blur mampu untuk rally atau enggak? Nah, kalau teman-teman kita perhatikan dari pergerakan harga Blur ya, itu per video 4 bulan lalu harga Blur itu ada di sini. Kita posting itu di bulan Juni, teman-teman. Ternyata setelah kita posting harga Blur justru makin turun. Tapi sekarang udah kembali balik recover, bahkan sudah menyentuh MA 200-nya. Dan sekarang kita mengarah ke level resistance 0,44 dolar. Kalau ini terrealisasi, maka harga dari Blur sebenarnya masih bisa meningkat, teman-teman. Event ini akan berakhir di tanggal 13 November ya, teman-teman. 13 November event ini berakhir. Video ini dibuat itu tanggal 7 November. Artinya adalah masih ada space 6 hari ke depan. Semoga aja 6 hari ke depan bandarnya masih tetap semangat untuk ngepam dari Blur sehingga ya bisa mencapai beberapa level. Kalau kita lihat juga dari pergerakan Blur sebenarnya sih dia cukup impulsif ya, smart money-nya masuk cukup banyak dengan volume transaksi yang juga lumayan tinggi. Sebenarnya di fase kayak gini kalau teman-teman mau masuk itu punya resiko taking profit yang dilakukan oleh whales, dan juga resiko kalau teman-teman nggak masuk teman-teman bisa aja ketinggalan teman-teman. Tapi kalau menurut saya pribadi ya, kalau teman-teman mau masuk ke harga Blur sekarang, mungkin buat trading jangka pendek saya rasa masih cukup realistis. Tapi kalau teman-teman mencari koin-koin yang minim resiko, masih ada koin-koin yang murah kok teman-teman. Kita juga sudah banyak bahas di channel ini. Kalau teman-teman ngikutin kita, ya teman-teman pasti tahu koin-koin yang dimaksud. Salah satunya ya Polkadot dan Kusama yang belum naik. Kita udah bahas di video yang kemarin. Jadi jangan lupa untuk subscribe ya. Jadi paling gitu aja buat Blur. Kalau mau masuk sekarang, ingat resikonya kalian bisa terjungkal karena asset taking profit. Level supportnya masih ada di kisaran 0,29. Kalau teman-teman misalkan masuk, bisa pertimbangkan level 0,44 untuk taking profit dulu, teman-teman. Sementara sih masih bagus ya untuk performa dari Blur. Next kita akan bahas untuk Litecoin. Nah, Litecoin ini katanya melempem dalam beberapa waktu. Ya, memang benar. Kalau kita lihat dari volume perdagangan, Litecoin itu mengalami penurunan sampai 10%. Litecoin ini sering dapat julukan Silver 2.0. Jadi Bitcoin adalah Gold 2.0 atau emas 2.0. Litecoin adalah perak 2.0. Solusi dari Litecoin adalah untuk menjadi alat transaksi yang lebih murah, yang lebih cepat dibandingkan dari Bitcoin. Litecoin ini juga menggunakan consensus proof of work di mana bisa di mining. Mereka sudah melalui fase halvingnya di bulan Agustus kemarin, teman-teman. Banyak yang bilang, altcoin bakalan ngepam karena Litecoin-nya akan halving. Ternyata ya turun juga. Dan kita juga sudah bahas untuk Litecoin kemarin, teman-teman. Karena di Twitter mereka nggak terlalu banyak
apa ya, gembar-gembor dan ini itu. Project dari Litecoin ini sebenarnya sudah stabil, dia sama kayak Bitcoin, nggak terlalu banyak upgrade ini itu, jadi bisa dibilang sudah menjadi platform yang mentok teman-teman. Litecoin ini platform blockchain yang sudah mapan ya, udah nggak perlu di-upgrade lagi, harganya juga udah cenderung stabil, komunitasnya ada, minersnya juga ada, jadi sudah bagus ekosistem dari Litecoin. Gimana untuk harganya? Nah ini ya, kita udah kasih tanda nih teman-teman, waktu halving di tanggal 2 Agustus kemarin harganya nyungsep langsung teman-teman. Jadi seperti yang kita sudah bilang, halving dari Litecoin itu nggak memberikan impact terhadap pergerakan dari harganya. Kalau halving Bitcoin itu baru memberikan impact terhadap hampir semua altcoin. Nah, kalau kita lihat dari pergerakan Litecoin sebenarnya sekarang posisinya masih murah. Kalau teman-teman mau ambil, ya cicil aja teman-teman. Kita baru aja progress running wave 2 ya. Dan sekarang kita ongoing untuk running wave 3. Teman-teman boleh jadikan Litecoin ini sebagai salah satu aset yang kalian pantau. Kemarin sih sempat ada beberapa fake out yang cukup ekstrim menurut saya ya pada Litecoin. Ketika dia di bulan Februari ini kan harganya cenderung sideways sempat naik dan sekarang untuk drop. Dan sekarang sih sebenarnya pergerakannya udah mulai cenderung mengalami recover. Di sini kita bisa mark sebagai salah satu triangle juga yang bisa teman-teman pantau, dan kita sudah breakout teman-teman. Cuman Litecoin performanya ini lagi ketahan di level MA200 yang garis biru ini, dan sekarang targetnya tentunya adalah mengarah ke tren kenaikan. Hopefully market cukup mendukung sehingga Litecoin juga bisa dapat momentum untuk mengalami penguatan. Untuk targetnya bisa dipertimbangkan level $80 untuk jangka pendek. Harga hari ini ada di kisaran $75. Jadi masih ada kenaikan $5 yang masih berpeluang pada Litecoin. Saya rasa next bull run juga bakalan menarik untuk Litecoin, jadi silahkan dipantau aja. Ini koin udah aman juga teman-teman, dari SEC mereka udah aman karena tidak dicap sebagai sekuritas. Kemudian ya paling itu sih, Litecoin cuma minim sentimen aja teman-teman, tapi sebenarnya Litecoin ini punya fundamental yang sangat-sangat baik. Itu ya untuk Litecoin, targetnya di $80 dengan level support yang kuat ada di kisaran $66 untuk saat ini. Jadi kalau seandainya Litecoin di sini justru malah terkoreksi turun, ya udah teman-teman bisa antri di kisaran $66. Kalau teman-teman mau masuk sekarang ya silakan aja. Dengan resiko itu tadi, bisa aja pergerakan harganya turun atau mungkin peluangnya untuk naik. Tapi Litecoin belum naik terlalu tinggi, jadi masih layak untuk diakumulasi. Jadi paling gitu aja buat pembahasan Blur sama Litecoin. Semoga bisa bermanfaat teman-teman. Dan bila mana ada pertanyaan lain, ada koin lain buat dibahas, kalian bisa langsung tulis di kolom komentar. Join juga di komunitas Telegram kita, linknya ada di kolom deskripsi. Jadi gitu aja. Semoga bisa bermanfaat, dan akhir kata saya Andre, makasih.